Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Fakultas Sosial Sains, Prodi Manajemen, Kelompok 8. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bu Ika Malika SEMM. Kami kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Muhammad Abdul Ghani, Naomi Shalom, Alia Ramadhani, dan Putri Adinda Sri Wahyuni. Adapun judul dari materi kelompok kami yaitu kekuasaan dan politik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Politik dan politik organisasi. Pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani politia, yang berarti kiat, memimpin kota atau polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus pengendalian urusan masyarakat. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik organisasi. Menurut Kaczmarek dan Baron 1999 yang dikutip dalam Andrews dan Kaczmarek 2001 memberikan pengertian bahwa politik yang ada dalam suatu organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Greenberg dan Baron 2000 mendefinisikan politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik organization adalah serangkaian tindakan yang secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu atau Greenberg dan Baron 2000. Selanjutnya, beberapa taktik memainkan politik dalam organisasi. Taktik memainkan politik dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan ketidakmampuan pengganti. 2. Dekat dengan manajer yang berkuasa. 3. Membangun koalisi. 4. Mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 5. Menyalahkan atau menyerang pihak lain. 6. Memanipulasi informasi. 7. Menciptakan dan menjaga image yang terbaik. Kedua, kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Greenberg dan Baron 2000 menyatakan bahwa A memiliki kekuasaan atas B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan B. Definisi ini menyempitkan konsep kekuasaan, juga menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus. Kedua, Ricker 1964 berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada perbedaan kualitas sebab akibat. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Ketiga, Russell 1983 menyatakan bahwa power kekuasaan adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan seseorang. Tipe-tipe kekuasaan. Menurut Tosi, Rizzo, dan Carroll 1990 ada 5 tipe kekuasaan, yaitu 1. Reward power. Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kedua, purgative power. Kekuasaan yang bertipe paksaan ini lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Ketiga, revenge power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan kesukaan atau liking, dalam arti seseorang mengidentifikasi orang lain mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkan. Dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seseorang individu di dalam organisasi. Makin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, makin banyak kontrol yang mempunyai orang tersebut terhadap sumber daya yang terbatas. Yang kedua,
Kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hierarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Kekuasaan taktik. Riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda, yaitu legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber daya inspirasi, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menjilat, tekanan, bahkan koalisi. Cara meningkatkan atau mengurangi kekuasaan. Aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan. Ketergantungan adalah hal yang paling utama untuk meningkatkan pemahaman kita akan kekuasaan atau disebut dengan power. Seseorang dapat meningkatkan kekuasaannya dengan memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain, di mana ia sendiri yang mengendalikan sehingga membuat mereka semakin tergantung kepadanya, dan ia akan memiliki semakin besar kekuasaan atas mereka. Kita dapat membuat orang lain bergantung pada kita dengan menciptakan monopoli dalam mengendalikan informasi. Penguasaan suatu pekerjaan, keahlian yang kita miliki atau hal lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, ketergantungan. Faktor penyebab ketergantungan. Robbins dan George mengatakan bahwa ketergantungan dapat meningkat jika sumber daya yang kita kendalikan adalah yang pertama, penting. Untuk menciptakan ketergantungan, hal yang kita kendalikan haruslah merupakan sesuatu yang penting. Hasil penelitian pada perusahaan industri menunjukkan bahwa ketidakpastian adalah hal yang dihindari. Jadi, individu atau kelompok yang dapat mengatasi ketidakpastian akan dianggap paling berkuasa. Yang kedua, langka atau scare. Sesuatu yang jumlahnya banyak apabila dimiliki tidak akan menimbulkan ketergantungan. Sesuatu yang dibutuhkan dan dipandang langka dapat menciptakan ketergantungan. Yang ketiga, tidak dapat digantikan atau non-substitutability. Semakin sedikit yang bisa menggantikan suatu sumber daya, maka semakin besar kekuasaan pada orang-orang yang mengendalikan sumber daya tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.